Tuhan, kita ada di dalam ibadah pertengahan minggu, suara kebenaran. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kita mau serahkan keberadaan hidup kita hanya bagi Tuhan. Sebelumnya, mari kita membawakan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, angkat aku dalam kemuliaan-Mu. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu. Terbang tinggi bagai Raja Wali. Berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu. Terbang tinggi bagai Raja Wali. Berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Tuhanku, ku nanti-nantikan Kau, Yesus kehidupanku. Hadirat-Mu tempat perteduhan, kesukaanku. Tuhanku, ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Angkat aku ya Bapa dalam kemuliaan-Mu. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu. Terbang tinggi bagai Raja Wali. Berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Angkat aku ya Bapa, angkat aku dalam kemuliaan-Mu. Terbang tinggi bagai Raja Wali. Berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Tuhanku, Tuhanku, ku nanti-nantikan Kau, Yesus
kami Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Kami mau kami mau puji, kami mau muliakan Engkau, Tuhan. Elohim Yahweh, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, terpujilah nama-Mu. Syukur bagimu Tuhan, haleluya, oh haleluya. Kami mau datang Tuhan, kami mau lebih lagi di hadapan-Mu, oh menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Haleluya. Mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan boleh berbicara di dalam hati kita masing-masing. Biar hanya suara Tuhan saja yang boleh kita dengarkan. Haleluya. Selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu. Tak kulakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Bila selama ini, bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Satu yang ku perlu
berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, satu yang ku perlu, ku mohon padamu. Ya Bapa, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Amin. Betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, satu yang ku perlu. Yes Lord, ku mohon padamu. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Yes Lord, betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu. Ya Tuhan, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku, betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di GSKI California, kita bersyukur kita bisa berjumpa lagi di ruang virtual ini. Meskipun saya tidak bisa melihat Bapak Ibu, namun Bapak Ibu bisa melihat saya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Grant Nixon, Pendeta Grant Nixon. Saya sehari-hari mengajar sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, yaitu sekolah tinggi teologi yang berada di bawah naungan Yayasan Gereja Suara Kebenaran Injil. Dan pada hari ini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya akan membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan
yang berjudul mengenai hidup sebagai pendatang. Hidup sebagai pendatang. Kalau bicara hidup sebagai pendatang, Bapak Ibu pasti lebih tahu, lebih memahami hal ini ketimbang saya. Karena Bapak Ibu Saudaraku sekalian ada di posisi sebagai seorang pendatang di negeri orang gitu ya. Bapak Ibu lahir di Indonesia atau besar di Indonesia mungkin, namun sekarang ada di negeri orang di Amerika Serikat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hari ini saya akan bicara bagaimana kita hidup sebagai pendatang di bumi ini. Ternyata bukan hanya Bapak Ibu yang menjadi pendatang, bukan hanya saudara-saudara sekalian yang ada di California saja yang sebagai pendatang di posisi Anda sekalian, namun kita semua sebenarnya adalah pendatang. Mari saya mengajak kita untuk melihat. Saya akan membagikan layar saya. Ya. Baik Bapak Ibu, saudaraku sekalian, bicara mengenai hidup sebagai pendatang. Sadarkah kita Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita semua, seperti yang saya singgung di awal tadi, kita semua adalah pendatang di bumi ini. Bapak Ibu Saudaraku sekalian mungkin pendatang di sebuah negara, di tanah air orang. Dan ketika Bapak Ibu hidup sebagai pendatang, pasti berbeda dengan Bapak Ibu yang lahir sebagai orang lokal di situ. Nah, dalam hidup ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sadarkah bahwa kita adalah pendatang di bumi ini? Dan Tuhan adalah Tuhan rumah kita. Kalau ibarat bumi dan alam semesta ini adalah sebuah rumah, sebuah rumah, sebuah tempat di mana kita berdiam bernaung begitu ya. Dan juga Allah ikut hadir ada di situ, di alam semesta ini. Dan kita ada di bumi ini. Maka yang menjadi tuan rumah itu pasti Tuhan. Itu pasti Tuhan. Pasti Allah kita yang kita sembah dalam nama Elohim Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus. Dialah tuan rumah kita. Sedangkan kita yang hadir di bumi ini, hadir di alam semesta ini adalah pendatang. Kita tidak lebih dari pendatang. Artinya orang yang menumpang, orang yang hadir, yang mampir, yang lewat, yang bukan seorang tuan rumah atau pemilik terhadap semua hal yang dipercayakan pada kita. Kita adalah pendatang dan tuan rumahnya adalah Tuhan. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita melihat dalam Alkitab, kita bisa menemukan bahwa dalam Alkitab sudah ada kesadaran dari perjanjian lama sampai perjanjian baru bahwa kita semua manusia ini adalah seorang pendatang di bumi ini. Mari kita buka yang pertama di 1 Tawarik. 1 Tawarik pasalnya yang ke-29. 1 Tawarik pasal 29 ayat ke-15. Saya bacakan bagi kita semua. 1 Tawarik pasal 29 ayat 15. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, ini adalah ucapan Daud. Ini adalah ucapan Daud. Daud berbicara hal ini dalam kesadaran bahwa dia beserta dengan seluruh nenek moyangnya adalah pendatang, adalah orang asing. Orang asing di sini maksudnya bukan mereka itu asing bagi Tuhan dan Tuhan tidak mengenal mereka, Bapak Ibu. Namun orang asing di sini maksudnya adalah strangers atau travelers yang datang ke satu tempat, yang mampir, yang lewat, yang memang bukan orang lokal di situ. Jadi dia asing, dia pendatang begitu. Daud menyadari hal ini, bahwa dirinya dan nenek moyangnya adalah pendatang di bumi ini. Dalam konteks umat perjanjian lama, pendatang di sini maksudnya adalah
Di mana mereka berdiam di Kanaan di situ, di tanah yang dijanjikan Tuhan yang penuh dengan susu dan madu. Mereka tetap adalah orang yang menumpang di tempat itu. Mereka sadar bahwa tempat itu adalah milik Tuhan. Tuhanlah tuan rumah dari tanah Kanaan itu. Mereka tetaplah orang asing. Dan kesadaran ini Bapak Ibu, kesadaran bahwa mereka adalah orang asing, tanah itu milik Tuhan, bukan milik mereka. Mereka harus berbagi tanah, mereka harus menyambut orang asing karena mereka juga orang asing. Nah, ini dipelihara Bapak Ibu. Dalam perjanjian lama dipelihara kesadaran ini. Bahwa orang Israel, selokal apapun dia, meskipun dia lahir di Kanaan, Tuhan selalu mengingatkan. Dalam kitab Taurat, dalam ulangan kita melihat bahwa Tuhan bicara kepada mereka, ingat kamu dulu orang asing di Mesir. Tanah ini milikku. Kamu adalah pendatang bagiku, kata Tuhan. Kamu tetap orang asing. Kamu tetap pendatang. Dalam skala mikro yang kecil, dalam perjanjian lama, Tuhan mau menyadarkan umatnya bahwa di mana mereka berpijak. Meskipun tanah itu mereka peroleh dari hasil mereka berperang, dari hasil mereka mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Namun tetap Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tanah tersebut, tempat tersebut adalah milik Tuhan. Mereka tidak berhak sama sekali atas hal itu. Dan oleh karena itu adalah milik Tuhan, makanya tidak boleh ada orang sembarangan. Tidak boleh ada orang yang sembarangan dengan tanah tersebut. Misalkan mereka jahat dengan orang asing, mereka merusak tanah itu, ya kan? Mereka mengeksploitasi lingkungannya, nggak boleh karena mereka pendatang. Tuhanlah tuan rumahnya. Ini dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita melihat bahwa di tempat mereka berpijak, umat Israel selalu diingatkan bahwa mereka orang asing. Mereka adalah pendatang. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita buka di Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-13. Ibrani pasal 11 ayat 13 Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bacakan bagi kita semua. Dalam iman mereka ini maksud tokoh-tokoh iman, Abraham, Nuh, Musa dan sebagainya. Mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui. Perhatikan Bapak Ibu, saudaraku sekalian, mereka mengakui apa? Bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Digunakan lagi kata yang sama, orang asing dan pendatang. Dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa penulis kitab Ibrani mengakui juga bahwa orang-orang perjanjian lama dulu itu mengingat mereka adalah pendatang di bumi ini. Dan berangkat dari kesadaran itu, penulis Ibrani mengutip itu dari kehidupan mereka di masa lampau, kehidupan orang nenek moyang mereka di masa lampau. Dia mau kenakan, dia mau sampaikan, dia mau gunakan kisah itu, kesadaran itu yang dikenakan oleh orang perjanjian lama bagi umat perjanjian baru, bagi kita. Bahwa kita juga harus mengingat, harus merenungkan teladan itu. Bahwa mereka adalah pendatang. Dan kita juga adalah pendatang. Hal ini dipertegas, lebih dipertegas lagi dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 17. Kita buka bersama 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Saya bacakan bagi kita. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Petrus menyatakan dalam ilham roh bahwa setiap orang yang menyebut Allah sebagai Bapa, setiap orang yang mengakui Yesus Kristus dan Allah Bapa yang disembah dalam Tuhan Yesus harus hidup dalam ketakutan selama kita menumpang, selama mereka menumpang. Menumpang di sini beresonansi atau harmoni ya, atau mengulang apa yang disampaikan di kitab Ibrani. Masih satu benang merah, masih satu aras,
masih satu pemikiran. Pemikirannya apa? Pemikirannya bahwa semua orang berangkat dari kesadaran orang perjanjian lama bahwa mereka menumpang di bumi ini. Mereka adalah penumpang atau orang asing di tanah Kanaan. Dan yang menjadi tuan rumahnya itu adalah Tuhan. Maka Petrus juga berangkat dari kesadaran itu. Untuk berkata kepada kita semua seakan. Bahwa setiap orang yang menyembah Allah sebagai Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Kristen harus hidup dengan serius dalam hormat ketika menumpang, ketika menjadi orang asing. Kita pun adalah orang asing. Itu yang ingin dibangkitkan oleh Petrus. Bahwa setiap kita juga adalah orang asing di bumi ini. Oleh karena itu, karena kita orang asing, kata Petrus, maka kita harus hidup dalam ketakutan. Hidup dalam ketakutan ini tentu bukan hidup dalam ketakutan seperti misalnya melihat hantu, melihat setan begitu ya. Tentu ini bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini sangat berbeda. Takut di sini adalah sebuah rasa hormat. Sebuah rasa hormat. Dan perilaku-perilaku hidup yang kita jaga. Nah, apa saja itu? Apa saja perilaku hidup yang perlu kita jaga sebagai pendatang? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menawarkan bagi kita pada kesempatan hari ini untuk belajar latar belakang hidup sebagai seorang pendatang. Bapak Ibu, di hadapan Bapak Ibu ada gambar ya, gambar orang Timur Tengah ya yang menyambut pendatang. Ada tuan rumah dan ada pendatang. Ini gambar lukisan ada penyambutan terhadap orang asing oleh seorang raja gitu ya. Seorang tuan rumah. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika disampaikan di perjanjian lama dan perjanjian baru bahwa kita adalah penumpang, maka Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sebenarnya ada latar belakang budaya yang kalau kita gali dari Alkitab, ternyata bisa menjelaskan pada kita bagaimana seharusnya seorang pendatang itu bertingkah pada masa lalu. Bagaimana perilaku yang seharusnya dilakukan, ditubuhkan, dipraktekkan oleh seorang pendatang. Jadi supaya kita bisa punya kesamaan pemikiran dengan para penulis Alkitab tentang pendatang, tentang orang asing. Kalau dikatakan hidup sebagai orang asing, kita mungkin bingung maksudnya gimana. Dikatakan hidup sebagai pendatang itu gimana? Kalau di zaman sekarang kan udah jarang. Orang datang ke rumah terus disambut ya. Orang asing datang ke rumah terus disambut kan udah jarang. Tapi kalau zaman dulu Bapak Ibu, ternyata karena situasi Timur Tengah kuno ini adalah situasi tempat yang sangat tandus Bapak Ibu ya. Yang geografinya tidak mendukung. Baik itu secara iklim gitu Bapak Ibu ya. Kalau siangnya panas-panas sekali, kalau malam-malam dingin sekali begitu ya. Selain masalah iklim, tanah Timur Tengah yang tandus itu juga berpotensi memberikan bahaya bagi orang yang biasanya melintas atau datang ke satu kota. Harus berjalan di satu kota ke kota lain gitu ya. Karena hari itu kan belum ada kendaraan yang mumpuni gitu. Belum ada kendaraan yang cukup. Maka mereka harus pindah dari satu kota ke kota lain. Ketika malam sudah tiba, mereka harus menumpang di satu kota. Nah, hal ini kita temukan di kisah-kisah seperti kisah Lot gitu ya. Ada yang menumpang di rumah Lot gitu kan. Nah, itu salah satu potret bahwa orang zaman dulu itu berjalan itu memang nggak langsung ke tujuan. Karena panjang sekali tujuannya, karena jauh, maka dia harus singgah. Ketika malam sudah tiba harus singgah di satu tempat. Nah, kenapa harus singgah? Bukan hanya karena iklimnya, tapi karena ada bahaya di situ. Selain bahaya ancaman binatang buas seperti misalnya ular, kalajengking di tengah padang gurun begitu ya. Dan juga ancaman bandit-bandit, para perampok di tengah padang gurun. Oleh karena itu ketika hari gelap mereka akan mencari kota untuk tidur, beristirahat, dan melanjutkan perjalanan pada esok hari. Nah, ternyata pada masa dulu, seorang pendatang di satu tempat atau di satu rumah, itu ada aturannya, ada hukum yang mengatur. Yang disebut sebagai hospitality law, hukum keramah tamahan, hospitality law.
Bagaimana seorang tamu dijamu dan bagaimana tuan rumah menjamu. Gitu ya. Bagaimana bertindak sebagai tuan rumah dan bagaimana bertindak sebagai pendatang. Nah, pada kesempatan ini saya tawarkan bagi kita semua untuk belajar dari sini. Untuk lebih memahami bagaimana konteks pendatang hari itu. Supaya kita bisa lebih merasakan, lebih menghayati apa yang dimaksud Alkitab sebagai pendatang. Saya mengajak kita untuk melihat bagaimana hari itu seorang pendatang harus bertindak. Apa yang diharapkan dari seorang pendatang? Apa yang diinginkan seorang tuan rumah dari seorang pendatang? Atau dengan kata lain, apa yang tidak boleh dan harus dilakukan oleh seorang pendatang? Dari hal ini nanti kita bisa belajar untuk dikenakan pada kita. Gimana sih kita sebagai pendatang di bumi? Karena apa yang disampaikan Alkitab itu berangkat dari budaya tertentu. Dan budaya itu bisa memberi kita gambaran tentang apa yang Alkitab maksudkan. Apa yang Alkitab tuju gitu ya. Tentang hidup sebagai pendatang. Mari kita melihat, Bapak Ibu, hospitality law. Apa yang harus dilakukan ketika seseorang menumpang? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, para pendatang orang asing wajib menghormati tuan rumah. Tidak boleh menghina tuan rumah. Entah itu menghina rumahnya, menghina namanya, menghina keluarganya. Nggak boleh. Harus menghormati tuan rumah. Seorang pendatang wajib menjaga nama tuan rumah. Wajib menjaga kehormatan tuan rumah. Nggak boleh melangkahi tuan rumah, tidak boleh untuk menghina tuan rumah. Nggak boleh. Kalau mereka menghina, mereka bisa dikeluarkan dari rumah itu. Lantas apa? Apa maknanya bagi kita sebagai pendatang di bumi ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Apa? Ketika kita hidup di bumi ini sebagai pendatang, hormatilah Tuhan. Hormati Tuhan dengan seluruh hidup kita. Dari pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, hormati Tuhan. Menghormati Tuhan yang pertama dengan apa? Yang pertama, jangan buat dosa. Jangan berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa itu menghina Tuhan. Menghina Tuhan. Kenapa? Karena Bapak Ibu, setiap kita itu adalah gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah. Artinya, kita adalah representasi Tuhan. Perwakilannya Tuhan di bumi ini. Sehingga kalau orang dunia lihat kita, harusnya mereka lihat Tuhan. Jadi kalau orang dunia bertanya, gimana sih Tuhan itu? Emang benar ada Tuhan? Seharusnya jawabannya adalah, ya ada. Ini buktinya. Ini buktinya. Kita menjadi perwakilannya Tuhan. Kita mencerminkan kemuliaannya Tuhan. Nah, bisa dipahami akhirnya. Waktu kita buat dosa, waktu kita sengaja melukai hati Tuhan, melukai hati orang lain, tidak memikirkan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, meluapkan perasaan secara berlebihan, begitu ya. Kalau marah-marah berlebihan, kalau kecewa-kecewa berlebihan. Bukan artinya nggak boleh marah, Bapak Ibu. Marah itu harus kalau kita perlu marah. Marah itu mesti banget, Bapak Ibu. Harus sekali, harus. Hanya kalau sampai akhirnya marah itu berbuah kekerasan misalkan. Terus kemarahan akhirnya berujung pada kebencian. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Waktu kita mencerminkan hidup yang berbeda dari yang Tuhan inginkan, maka di situ kita tidak bisa jadi representasi Tuhan. Dan lebih buruknya lagi adalah, lebih bahayanya lagi adalah, waktu kita buat dosa dan orang lain lihat itu, maka mereka tidak bisa lihat Tuhan. Maka tidak heran kan, banyak orang yang bilang, ah orang Kristen begitu, sama aja kayak orang bukan Kristen. Bapak Ibu, pernahkah kita mendengar begitu? Ah sama aja orang Kristen, sama jahatnya sama orang dunia begitu ya. Ah sama aja orang Kristen mah. Tetap juga tukang nyolong misalnya, tukang curi. Tetap juga orangnya jahat. Bapak Ibu, ketika kita mendengar begitu, sebenarnya bukan saja individu yang dituju,
Misalnya orang tertentu, si X begitu ya. Si X, wah si X orang Kristen tapi begitu. Tapi sebenarnya yang lebih parah adalah hal ini menunjuk pada gambaran Tuhan itu sendiri. Menghina orang lain itu akhirnya tidak bisa melihat Tuhan, malah ikut menghina Tuhan. Bukan memuliakan Tuhan karena diri kita, tapi menghina Tuhan karena diri kita. Kan dengan kata lain orang berkata, ah Tuhan mana ada Tuhan orang yang kayak begitu yang percaya Tuhan. Sama aja jahatnya, mending gak usah percaya Tuhan. Tuhan kan jahat, sama aja. Katanya dia seperti Tuhan. Oh berarti Tuhan jahat dong seperti dia. Nah ini kan bahaya Bapak Ibu. Itulah kenapa di awal saya katakan bahwa ketika kita buat dosa, kita bisa saja menghina Tuhan, bukan memuliakan Tuhan. Karena ketika orang lain lihat kita, dia akhirnya menghina Tuhan karena kelakuan kita. Dan secara tidak langsung dia menghina Tuhan. Tuhan yang terhina. Meskipun Tuhan tidak bisa hina Bapak Ibu. Dia tetap terhormat sampai kapanpun dia tetap terhormat. Tapi orang lain akhirnya menghina dia. Itu juga akhirnya mendukakan hati Tuhan. Karena perbuatan kita. Karena kehidupan kita. Karena tingkah laku kita. Maka Bapak Ibu kesempatan kali ini. Saya mengajak kita untuk coba refleksi. Coba merenung. Berapa banyak kita, berapa sungguh kita menjaga hidup kita untuk benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dari perkataan yang muncul, dari pikiran, dari perbuatan, berapa banyak kita sungguh-sungguh benar-benar jaga itu Bapak Ibu. Berapa banyak kita menjaga. Berapa sungguh. Jangan-jangan kita menjaga hanya ketika di gereja. Hanya ketika ketemu orang gereja. Kalau di luar gereja kita udah nggak jaga lagi. Nah ini namanya munafik Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Namanya munafik. Menghormati Tuhan harus dilakukan dengan menghormati kekudusan Tuhan. Mempraktekkan hidup kudus, hidup benar. Bukan sebaliknya. Ayolah Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh berjuang. Memang ini berat. Daging kita tuh nuntut pasti. Daging kita tuh nuntut untuk buat hal yang menyimpang, hal yang salah, hal yang melawan kehendak Tuhan. Tapi di saat yang bersamaan, kita pun punya roh. Tuhan berikan Roh Kudus bagi kita untuk kita bisa melawan keinginan-keinginan yang buruk, keinginan-keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mendatangkan luka di perasaan Tuhan. Mari kita lawan. Roh Kudus membantu kita, Roh Kudus tolong kita Bapak Ibu. Tuhan gak biarin kita sendiri. Hanya pertanyaannya, maukah kita? Maukah kita? Tuhan bukan tanya, mampukah kamu? Bukan. Tuhan tanya, maukah kamu? Untuk hidup suci, hidup kudus. Maukah Anda? Bukan mampukah Anda? Karena Tuhan yang akan memampukan. Tapi maukah Anda? Saya percaya orang yang mau pasti mampu. Tapi orang yang mampu belum tentu mau. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mau nggak? Menghormati tuan rumah itu hidup dalam kesucian yang pertama. Yang kedua, menghormati ciptaan Tuhan lainnya, alias sesama kita. Menghormati sesama. Menghormati gambar dan rupa Allah yang lain. Jangan lukai orang. Mulai dari pasangan hidup kita. Mulai dari anak-anak kita. Mulai dari orang tua kita. Mertua, menantu. Jangan lukai perasaan mereka. Hiduplah menjadi berkat buat mereka. Nggak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang 100% sesuai apa yang kita inginkan. Tapi kita perlu hati yang lapang Bapak Ibu. Hati yang besar. Sebesar lapangan terbang gitu ya. Sebesar lapangan lepas landas pesawat. Perlu sebesar itu hati kita menerima orang lain. Kalau kita nggak terima orang, kalau kita buang orang hanya karena 1-2 kesalahan, kita akhirnya tidak menghormati Tuhan. Karena kita nggak menerima sesama kita yang lemah, yang terpinggirkan, yang jatuh. Padahal Tuhan ingin kita jadi berkat buat dia. Jadi penolong, jadi saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu, menghormati Tuhan sebagai tuan rumah, itu artinya juga kita menghormati sesama pendatang lain. Menghormati sesama pendatang lain. Jangan sok kayak tuan rumah, menghakimi, menegur sampai dia sakit hati. Jangan. Kita menegur dengan tulus, mengasihi dengan tulus, punya belas kasihan.
punya belas kasih terhadap orang yang susah, teman-teman, saudara-saudara yang butuh pertolongan, butuh belas kasih, tunjukkan itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Karena dengan itulah kita menghormati Tuhan. Jadi menghormati itu ada dua cara. Yang pertama, harus hidup kudus, hormati kekudusan Tuhan. Yang kedua, hormati sesama pendatang. Karena dengan menghormati sesama pendatang, kita menghormati Tuhan. Ingat apa yang Tuhan katakan? Apa yang kau lakukan untuk saudaraku yang hina ini, kau melakukannya untuk aku. Jadi apa yang kita lakukan untuk sesama kita, sebenarnya juga kita lakukan untuk Tuhan. Kalau kita menghormati sesama kita, kita menghormati Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Beri kemuliaan bagi Tuhan, beri tepuk tangan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, seorang pendatang itu harus sadar statusnya sebagai pendatang, bukan tuan rumah. Tadi sudah saya singgung sedikit. Kita sebagai pendatang harus tahu apa yang menjadi bagian pendatang, apa yang bagian dari tuan rumah. Seorang pendatang tidak berhak untuk misalkan menentukan sesuatu dalam rumah tersebut atau mengatur sesuatu di rumah tersebut. Tuan rumahlah yang berhak untuk mengatur semuanya. Sama seperti kita Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengatur semua hal. Kita tidak bisa mengatur semua hal. Sadari bahwa kita itu pendatang. Kita tuh fana. Kita tuh rapuh, kita tuh rentan. Nggak bisa. Kita nggak bisa mengontrol semuanya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, mari hidup dalam ketergantungan terhadap tuan rumah itu. Hidup dalam ketergantungan. Hidup dalam ketergantungan. Sadar bahwa kita tuh pendatang. Kita tuh nothing gitu loh. Kita tidak ada apa-apa. Dan oleh karena itu kita butuh Tuhan. Kita butuh Dia. Kita cuma sementara. Jangan bertindak seakan-akan kita tuh hidup selamanya. Kita ini makhluk Bapak Ibu. Bukan kalik. Bukan halik. Kita ini makhluk. Kita ini creature. Bukan God. Bukan Allah. Bukan dewa. Kita ini manusia. Manusia itu rapuh, fana, rentan. Oleh karena itu pertama kita akan bergantung sama Tuhan kalau kita sadar ini. Yuk sadar kita bisa sakit, kita bisa lemah, kita bisa buat dosa, kita bisa keliru. Yuk kita bergantung sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Kalau kita salah kita minta ampun. Kalau kita benar-benar gak ngerti apa yang harus kita lakukan, kita minta tuntunan Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Bukannya kita sok kuat. Bukan kita sok kuat. Kita bilang Tuhan aku lemah, aku gak tahu apa yang mesti aku lakukan. Terbuka aja Bapak Ibu ke Tuhan. Terbuka, benar-benar rentan, benar-benar rapuh di hadapan Tuhan. Merapuh saja gitu. Kita merapuh, tampilkan diri kita yang seadanya aja di hadapan Tuhan. Itulah bukti kita sadar sebagai pendatang. Dan orang yang sadar terhadap status sebagai pendatang, manusia yang rapuh, manusia yang rentan, manusia yang butuh pertolongan Tuhan, dia tidak mudah untuk menghakimi orang lain yang lemah. Saya ulangi, orang yang sadar bahwa dirinya itu lemah, rapuh, dan butuh pertolongan Tuhan, dia tidak akan menghakimi orang lain. Dia tidak akan menghakimi orang lain. Dia pasti sadar bahwa dirinya ini juga lemah, bisa jatuh. Makanya dia kalau melihat orang yang jatuh, dia melihat dirinya juga. Makanya dia akan merangkul orang itu. Bapak Ibu pasti yang punya anak lebih tahu, lebih relate. Kalau ibaratnya orang tua lihat anak yang belum punya pengalaman, dia jatuh, orang tua bisa paham. Dia masih belum punya pengalaman, dia masih muda. Dia perlu diterima, bukannya ditolak. Sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita berjumpa dengan orang lain, yang mungkin di satu titik kesalahan itu dia belum berpengalaman di situ, dan kita sudah berpengalaman di situ misalkan. Misalkan jatuh di dosa apa gitu ya. Katakanlah dosa tertentu. Kita udah pengalaman di situ, dia belum pengalaman. Ketika dia jatuh, kita sadar. Ini manusia rapuh. Nggak masalah, kita peluk, kita rangkul, kita bawa bertumbuh dalam Tuhan. Bukan dihakimi, apalagi dijauhi. Bukan, kita peluk dia. Jatuh, peluk lagi, angkat lagi. Jatuh lagi, angkat lagi. Ini baru mentalitas anak Allah. Yang seperti Allah.
Allah tuh bagaimana Bapak Ibu kalau ketemu dengan orang yang jatuh? Nggak dibuang kan? Kita nggak pernah dibuang Tuhan kan? Kenapa kita buang orang loh? Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Jangan sampai kita tahu kebenaran, kita punya standar di otak kita. Akhirnya ketika lihat orang yang lemah, yang jatuh, yang belum ada di standar kita itu, kita akhirnya jadi orang Farisi, ahli Taurat. Yang hanya mengukurkan pengetahuan tentang moral ke diri seseorang tanpa penerimaan dan belas kasihan. Padahal harusnya pengetahuan tentang moral itu harus diimbangi dengan belas kasih. Dalam kesadaran bahwa iya, nggak semua orang itu bisa melakukan apa yang menjadi standar. Dan semua orang dalam perjalanan menuju keserupaan dengan Yesus. Semua orang dalam perjalanan menuju jadi orang baik kok. Nggak ada orang yang udah baik dan sempurna kok. Kita semua dalam perjalanan. Kita masih on the way. Masih OTW. Nah karena masih OTW, yuk punya belas kasihan. Bukannya jadi ahli Taurat. Orang Farisi, bukan. Ahli Taurat orang Farisi itu punya knowledge tentang kebenaran, tapi tidak punya belas kasihan untuk menghidupkan kebenaran. Akhirnya kebenarannya mati. Kebenarannya mati. Gitu. Nah ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Ada nggak di keluarga kita, entah itu anak, orang tua, atau mertua, atau saudara, yang mungkin mengecewakan kita, mungkin mengecewakan. Saya nggak bilang semua orang nggak mengecewakan kita ya. Oh, kita bisa kecewa. Dan orang bisa mengecewakan kita. Dan kita bisa terkadang mengukurkan standar kebenaran terhadap orang. Tapi yang berbahayanya adalah Bapak Ibu, kalau kita sampai mengukurkan itu tanpa belas kasih. Memang standar kebenaran harus ada standar bahwa yang benar itu seperti apa. Nggak boleh tanpa standar, nggak boleh. Nanti akhirnya jadi liar. Tapi jangan lupa, di standar itu harus diimbangi dengan belas kasih. Supaya apa? Supaya kalau orang jatuh, kita bukan hanya menghakimi, tapi kita menilai dan meluk. Kita tahu dia salah, kita menilai kan? Tapi kita peluk, kita tuntun bareng. Karena pada akhirnya Bapak Ibu, yang mengubah itu bukan teguran kita, emosi kita terhadap dia, atau bahkan hukuman kita terhadap dia, bukan. Yang mengubah itu belas kasih kita. Orang melihat belas kasih dalam hidupmu, dia heran terhadap kok bisa ya orang Kristen baik begitu ya. Akhirnya dia akan berubah. Dia akan mengikuti contoh yang kita lakukan. Orang berubah karena contoh. Bukan karena marah-marah, bukan karena teguran, bukan karena kebencian apalagi. Bukan. Kalau kau benci seseorang dengan harapan dia berubah, jangan harapkan itu terjadi. Nggak ada. Yang bisa mengubah orang bukan kebencian, bukan hukuman, tapi belas kasih. Amin. Mari sadari status kita sebagai pendatang, Bapak Ibu. Kita bukan tuan rumah. Yang menghakimi biar beliau. Biar Tuhan Yesus nanti suatu hari yang datang. Tugas kita mengasihi, tugas kita memeluk, tugas kita membimbing. Bukan menghakimi apalagi menghukum. No. Amin. Mari sadari status kita sebagai pendatang. Yang ketiga, Bapak Ibu. Pendatang itu di hari itu harus minta secukupnya. Jangan minta berlebihan. Ya sampai hari ini pun kita mungkin bisa sadar ya, bisa relate ya. Bisa nyambung ya. Kalau orang datang ke rumah kita, minta ini, minta itu, buka kulkas sembarangan, buka lemari kita sembarangan, apalagi buka berangkas gitu ya, dan minta hal-hal penting, hal-hal yang berharga, yang seharusnya tidak boleh orang lihat, apalagi dikasih ke orang sembarangan. Waduh, kita bisa emosi sama tamu itu, bisa kita usir dari rumah. Kok nggak sopan begini? Kok mannernya rusak begitu, ya kan? Mannernya kemana? Kan gitu. Nah, sama dengan hari itu, memintanya secukupnya bagi si tamu ini, pendatang ini. Kalau kita sebagai pendatang di rumah Tuhan Bapak Ibu, di bumi ini, di alam semesta ini, maka harusnya jangan minta di luar apa yang kita butuhin. Nggak usah minta apa yang di luar kita butuhin. Apalagi kalau permintaan kita untuk memuaskan hawa nafsu kita. Minta rumah baru pada rumah yang sekarang masih bisa dipakai. Dan uangnya bisa buat bantu orang lain, bisa untuk ditabung, bisa untuk investasi atau untuk yang lain. Terus kita minta Tuhan tolong belikan rumah, kasih rumah. Nggak perlu Bapak Ibu. Nikmati, jalani apa yang ada. Tidak perlu meminta untuk hal yang akhirnya menjadi godaan buat kita. Hawa nafsu kita nggak usah.
Apa yang kita butuhin itu yang kita minta. Kesehatan, ya kan? Perlindungan buat orang yang kita kasihi. Apalagi kedewasaan iman yang penting. Untuk bisa membedakan apa yang bisa kuubah, apa yang tak bisa kuubah dan harus kuterima, Tuhan. Beri kita minta kedewasaan pada Tuhan. Kita minta kedewasaan iman. Tuhan tolong bentuk aku jadi seperti Yesus. Ini yang paling penting. Kesehatan dan perlindungan itu Tuhan udah pasti kasih. Sebenarnya kita nggak minta pun Tuhan pun bisa kasih. Karena dia Bapa yang memelihara. Dialah Bapa yang memberikan matahari bagi orang baik maupun orang jahat. Memberi hujan bagi orang yang tahu diri maupun yang tidak tahu diri. Dia Bapa yang memelihara. Jadi sebenarnya hal jasmania itu Tuhan udah penuhi pasti. Asal kita bekerja, asal kita tanggung jawab, jujur, punya integritas, pasti masalah sehari-hari itu Tuhan bisa bantu. Namun Bapak Ibu, yang menjadi persoalan ketika kita bergumul dengan Tuhan, ketika kita berdoa meminta dengan Tuhan, yang kita minta itu seharusnya adalah hal yang sulit dilakukan oleh manusia, hal yang susah buat kita lakuin sendiri. Apa itu? Jadi seperti Dia, jadi seperti Tuhan Yesus. Ini yang nggak gampang. Ini yang kita nggak mampu. Kita bisa mau, tapi kita kadang-kadang nggak mampu. Nah, inilah yang harus diminta. Jangan minta sesuatu yang sudah pasti Tuhan cukupi. Materi, kesehatan, perlindungan. Waduh, Tuhan itu luar biasa. Nggak diminta pun Tuhan jagain. Nggak diminta pun Tuhan jagain. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu ya. Dalam kita buat dosa, misalnya dulu ya waktu kita masih hidup dalam dosa, Tuhan tetap pelihara kita loh. Iya kan? Sampai kita hari ini bisa duduk dan berada di tempat ini. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Meskipun kita masih berdosa. Orang berdosa ini dijagain Tuhan. Apalagi kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Tuhan, ajar aku punya matamu untuk melihat penderitaan orang. Untuk melihat pekerjaanmu. Ajar aku punya hatimu. Supaya aku bisa berbelas kasih. Bisa berbela sungkawa. Bisa menaruh sepenanggungan terhadap orang-orang yang perlu pertolonganmu. Terhadap pekerjaanmu Tuhan. Berikan aku tanganmu. Tangan yang mau bekerja. Mau menjamah. Mau menolong orang. Tuhan aku minta. Ini yang kita jarang. Ini yang kita jarang. Kita cuma minta apa yang kita butuh kadang-kadang. Tapi kita lupa bahwa hidup kita ini harus jadi berkat. Kita lupa minta mata Tuhan, hati Tuhan, tangan Tuhan. Aduh, kita kadang-kadang, perhitungan sama orang lain. Kita pelit. Pelit waktu, pelit perhatian. Nggak hanya duit ya. Pelit itu bisa banyak hal. Pelit perhatian, pelit waktu. Padahal kita mau diperhatikan. Kita mau orang kasih kita waktu. Tapi kita kasih orang waktu nggak mau. Nah ini Bapak Ibu, mari kita belajar minta ke Tuhan. Tuhan, ajarku memiliki hatimu. Punya hatimu. Benar-benar punya hatimu. Punya tanganmu, punya pikiran. Amin Bapak Ibu. Minta secukupnya berarti kita memohon apa yang paling prinsip. Apa yang paling penting. Yaitu pendewasaan iman kita. Biar Tuhan ajar kita bisa punya hati seperti Dia. Bisa punya iman seperti Dia. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang selanjutnya. Ternyata di zaman dulu. Para pendatang ini tidak boleh kepo. Atau mau tahu berlebihan urusan pribadi tuan rumah. Nggak boleh kepo. Terlalu pengen tahu urusan personal tuan rumah. Urusan pribadi. Semua dia mau tahu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saya relasikan ya. Saya hubungkan dengan kehidupan kita hari ini dengan Tuhan. Kita sebagai pendatang di bumi Bapak Ibu, banyak pertanyaan yang pasti nggak terjawab di kepala kita. Masih banyak misteri. Apalagi kalau kita mengalami kejadian yang buruk. Dan itu kita nggak suka. Kita rasa benci. Kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa? Kok Tuhan ambil orang itu yang saya sayang? Kok baru sayang-sayangnya Tuhan udah ambil? Kenapa? Dan akhirnya banyak orang yang terlalu kepo begitu, pengen tahu. Dan akhirnya dia memusuhi Tuhan. Memang satu sisi Bapak Ibu. Kita harus mengakui, kita harus menerima bahwa kita manusia ini bisa bertanya pada Tuhan. Bahkan dalam tanda kutip ya. Kadang-kadang tuh ada momen kita bisa mencurigai Tuhan. Kita seakan-akan bisa mencurigai Tuhan. Kok Tuhan jahat ya? Kok Tuhan lakukan ini padaku ya? Bisa Bapak Ibu.
terimalah itu. Oke, boleh. Bapak Ibu boleh protes begitu. Boleh, bukan artinya nggak boleh. Itu adalah sebuah proses mental yang wajar. Proses mental yang wajar. Nggak ada orang yang kehilangan sesuatu tiba-tiba langsung bisa move on. Kehilangan orang yang disayang, orang yang meninggal begitu misalkan ya. Habis itu bisa langsung move on. Kayaknya hampir nggak ada. Pasti orang akan marah di hatinya, akan bertanya-tanya. Dan karena dia tahu bahwa Tuhan itu yang memelihara semuanya, dia pasti akan marah ke Tuhan. Kok Tuhan nggak pelihara orang ini yang saya sayang misalkan? Kok Tuhan biarkan saya masuk dalam masalah besar ini? Kan saya udah pelayanan, kan saya udah begini, kan saya udah begitu. Itu hal yang wajar. Semua manusia akan mengalami hal itu. Tapi Bapak Ibu, ingatlah satu hal. Kita manusia yang punya pengetahuan yang terbatas. Sekarang kita nggak paham. Itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak akan memberitahu suatu hari. Proseslah rasa sakit kita itu. Proses itu, terima itu proses. Sampai akhirnya kita bisa sampai di kesimpulan bahwa, oke, sekarang aku nggak tahu. Tapi suatu hari Tuhan akan kasih aku tahu. Sehingga rasa curiga itu bisa kita kelola sampai jadi positif. Saya tidak menganjurkan Bapak Ibu untuk langsung misalnya ketika punya masalah gitu ya, langsung tidak boleh sama sekali ngomong sama Tuhan. Udah langsung pokoknya matikan perasaan, udah langsung terima aja gitu ya. Nah ini kayaknya tidak realistis dan ini bisa menyebabkan kita menyangkal perasaan kita, menyangkal emosi kita. Padahal kita manusia punya emosi gitu ya. Dan itu sehat ya, asal bisa dikelola. Nah yang saya tawarkan adalah kita mengelola itu. Sampai masuk pada satu kesimpulan bahwa sekarang aku nggak tahu memang. Dan rasanya aku kesal, aku marah. Tapi aku memilih untuk percaya pada Tuhan. Aku milih untuk percaya. Aku memilih untuk percaya. Aku tahu sekarang aku masih marah, aku kesel, aku nggak terima. Tapi aku memilih untuk percaya dulu. Aku percaya dulu. Pasti Tuhan akan jawab suatu hari. Pasti Tuhan akan jawab suatu hari. Pasti. Nah oleh karena itu Bapak Ibu miliki hati ini. Ini memang agak sulit. Tapi kita bisa. Jangan sampai kita akhirnya karena rasa kecewa itu tidak terkelola begitu ya. Kita ingin tahu kenapa Tuhan melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita dan itu tidak nyaman bagi kita. Karena saking tahunya kita akhirnya membenci Tuhan. Kita akhirnya membuang Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Tuhan punya urusan pribadi dengan kita. Itu pasti. Tuhan punya urusan pribadi dengan kita. Mungkin sekarang kita belum dikasih tahu. Tapi suatu hari Tuhan akan kasih tahu. Nggak usah kepo berlebihan Bapak Ibu. Jangan cari tahu berlebihan sampai akhirnya kita putus asa. Kita terbatas. Terimalah diri kita sebagai manusia yang terbatas. Dan terimalah luka-luka yang ada dalam hati kita. Satu sisi kita menerima luka bahwa oke, aku sangat terluka dengan kejadian ini. Aku nggak terima. Tapi Bapak Ibu kelola luka itu. Kelola luka itu sampai kita bisa berkata bahwa ya aku nggak ngerti sekarang. Aku terluka. Tapi aku tetap memilih percaya pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Beri kemuliaan lagi pada Tuhan. Lalu Bapak Ibu, tadi kan kita sebagai pendatangnya. Terus bagaimana hospitality law itu? Kalau dari sisi tuan rumah. Bapak Ibu ini yang menurut saya luar biasa. Ketika Alkitab menggunakan metafora atau gambaran seorang pendatang dan tuan rumah. Ketika kita pendatang dan Tuhan itu tuan rumah. Itu cocok sekali. Itu metafora yang luar biasa. Ternyata Bapak Ibu di kebudayaan masa lalu itu. Seorang tuan rumah itu juga menghormati tamu. Bapak Ibu sebelum kita menghormati Tuhan, Tuhan sudah hormati kita. Ini luar biasa. Tuhan respect dengan pilihan-pilihan kita. Betul Bapak Ibu, kita lihat dalam hidup kita. Apa yang Tuhan intervensi? Kalau kita mau buat dosa, Tuhan izinkan. Mau buat baik, Tuhan izinkan. Mau buat benar, Tuhan izinkan. Mau buat salah, Tuhan izinkan. Tuhan menghormati pilihan kita. Tapi kita yang belum menghormati Tuhan. Kita masih gampang untuk buat dosa, buat salah. Tuhan menghormati kita. Yang kedua bukan hanya menghormati, dia melindungi tamunya. Tuan rumah hari itu harus melindungi tamunya.
Seperti Lot Bapak Ibu, kisah Lot itu yang melindungi dua utusan Tuhan ya. Dua utusan Tuhan. Itu kan tamunya Lot ya, betul ya? Tamunya Lot. Itu dilindungi sampai si Lot itu rela memberikan anaknya untuk melindungi tamunya. Nah, masalah memberikan anaknya ini masalah lain ya. Ini juga sebenarnya bermasalah juga. Kalau dipandang dari sudut HAM misalnya gitu ya, hak asasi ya, human rights, nah ini juga masalah ya. Ini perlu kita diskusikan nanti. Tapi oke lah, anggaplah itu sebuah pengorbanan gitu ya dari Lot untuk melindungi tamunya. Di Timur Tengah kuno itu segitunya Bapak Ibu, segitunya orang melindungi tamu. Nah, masa Tuhan nggak melindungi kita seperti Lot melindungi tamunya. Tuhan melindungi kita habis-habisan pasti Bapak Ibu. Yang penting kita tidak menjatuhkan diri kita dalam pencobaan. Kita nggak menjatuhkan diri kita dalam malapetaka. Kalau kita sengaja makan nggak sehat, pola tidur nggak cukup, pola hidup nggak benar, ya akhirnya sakit lah. Mau bilang Tuhan nggak melindungi, harusnya kita malu. Tuhan melindungi kita yang nggak melindungi diri. Tuhan melindungi kita, tapi kita yang nggak melindungi diri. Ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai juga kita, misalnya ketika kita investasi gitu ya, wah kita invest aja terus. Wah, semua orang kita percaya, kita kasih duit gitu ya. Investasi. Akhirnya ditipu. Terus kita bilang, Tuhan kok nggak melindungi aku sih dari orang itu? Bukan Tuhan nggak melindungi. Kamu yang tidak minta hikmat sama aku. Aku melindungi. Kamu yang kurang hikmat. Akhirnya ditipu. Nah, Tuhan mau melindungi kita Bapak Ibu. Hanya kadang-kadang kita yang nggak melindungi diri kita sendiri. Tuhan sangat melindungi kita. Hanya kita yang perlu melindungi diri kita sendiri. Dan yang ketiga, Tuhan menyediakan yang terbaik untuk tamunya. Tuhan menyediakan yang terbaik. Nggak pernah kurang dari yang terbaik. Itu tuan rumah di masa lampau. Kalau Tuhan gimana? Apa yang kurang Tuhan berikan pada kita Bapak Ibu? Apa yang kurang Allah berikan? Anaknya saya diberikan untuk kita. Tuhan Yesus Kristus. Untuk menebus dosa kita. Apa yang kita kurang? Apa yang kita ragukan? Di sini kita bisa katakan bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik. Tidak pernah kurang dari yang terbaik. Dan oleh karena itu Bapak Ibu kita bisa yakin. Kejadian yang baik, kejadian yang buruk, kejadian yang menyenangkan maupun melukai gitu ya. Semua diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Selalu ada kebaikan. Dia tidak pernah menyediakan yang kurang dari terbaik. Dia selalu sediakan yang terbaik bagi kita semua. Hanya masalahnya, tahukah kita apa yang terbaik itu? Yang terbaik itu bukan rumah mewah. Bukan berkat yang berlimpah-limpah. Bukan rumah tangga yang bahagia sebahagia-bahagianya. Bukan anak-anak yang sukses kaya. Semua itu baik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu alami itu, bersyukurlah. Tapi yang lebih baik adalah kehidupan kekal yang Tuhan berikan di hatimu dan di hatiku. Yang kita akan sambut suatu hari ketika Tuhan datang kedua kali. Kita akan bersama-sama pulang dengan dia. Atau kalau kita nggak melihat Tuhan datang, kalau kita meninggal, Tuhan sambut kita pulang ke rumah dia. Itulah yang terbaik. Persekutuan kekal dengan Tuhan selama-lamanya. Persekutuan kekal dengan Tuhan dan seluruh ciptaan ketika kita nanti pulang ke rumah Tuhan. Ini yang luar biasa, ini yang terbaik. Mungkin hidupmu hari ini melarang, atau mungkin hari ini hidupmu biasa saja. Keluarga juga biasa, kesehatan biasa-biasa saja. Finansial biasa-biasa saja. Tapi Bapak Ibu, jangan sampai ketinggalan yang luar biasa yang satu ini. Persekutuan, perjumpaan selama-lamanya dengan Tuhan di keabadian. Dengan seluruh ciptaan, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Ini yang terbaik. Ini yang Tuhan rumah bisa sediakan. Bukan berkatnya, bukan kuasanya, tapi dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Waktu kita bisa berjumpa dengan dia, memeluk dia, nangis di pundaknya, kita tersenyum, kita terharu, yang menangis haru di hadapan dia suatu hari. Kalau kita udah ketemu dia, kita bayangkan Bapak Ibu, waduh itu luar biasa. Kita bisa paham yang terbaik itu dirinya Tuhan sendiri. Bukan apa yang dia bisa berikan. Bukan tangannya, tapi wajahnya. Itulah yang kita nantikan. Amin Bapak Ibu. Selamat berjuang menjadi pendatang yang benar, pendatang yang baik di muka bumi ini. Kita bersama berjuang Bapak Ibu. Saya pun seorang pendatang. Mungkin saya bukan pendatang di negara saya. Bapak Ibu pendatang di negara yang Bapak Ibu tempati hari ini.
tapi kita semua pendatang di bumi ini. Biarlah dalam kesementaraan hidup ini, kita diberkati Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati Tuhan dengan pendewasaan-pendewasaan, dengan didikan-didikan Tuhan yang berguna, supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Nggak ada yang kita pengen selain kita semakin serupa dengan Dia, dan kita bisa berjumpa dengan Dia suatu hari di keabadian. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Ajar kami menjadi pendatang yang Kau kehendaki. Ajar kami menjadi pendatang yang tahu diri. Tahu diri dalam menempatkan diri di hadapan Tuhan rumah yang begitu luar biasa. Yaitu Engkau sendiri Allah. Bapa kami di dalam surga. Terima kasih banyak buat firman hari ini. Kami bersyukur. Dan kami mau melakukan firman ini. Kami mau menghormati Engkau. Kami mau hidup sebagai pendatang. Sadar kami ini pendatang yang sementara. Dan kami harus menerima yang lain. Menerima satu sama yang lain. Kami meminta secukupnya. Hidup dalam ketergantungan padamu. Dan yang paling terutama Tuhan, ajar kami untuk menerima. Untuk kami bisa memproses hal-hal yang mungkin belum kami tahu jawabannya hari ini. Tapi suatu hari kami tahu Tuhan pasti akan menjelaskan. Tuhan pasti akan membukakan apa yang belum kami pahami hari ini. Terima kasih banyak Tuhan yang baik. Tuhan rumah yang kami kasih, Tuhan rumah yang begitu luar biasa menyediakan yang terbaik bagi kami. Kami rindu suatu hari berjumpa denganmu muka dengan muka. Gak ada yang kami rindukan selain itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami punya hatimu. Ajar kami punya pikiranmu. Ajar kami punya matamu Tuhan. Dan ajar kami punya tanganmu untuk melakukan semua yang kau kehendaki untuk sesama kami. Untuk pekerjaanmu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Tuhan berkati semuanya. Berkati GSKI California dan GSKI secara umum. Tuhan berkati. Bapak Gembala kami, Bapak Bobby, Tuhan sertai. Tuhan urapi. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.